Video lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman wabarakatuh. semua dari Pulung Ponorogo, sahabat-sahabat yang sudah datang ke gubuk saya di Saratan Madiun. Ya, terima kasih hadiran panjenengan semua di sini. Ya, spontan bantuan tersuguhan, suguhannya malah barang mentah, barang porang ini kayak. Sebelum ketemu kita sama-sama belajar tentang porang, terutama dari segi pembibitan. Ini harus kita sampaikan dan masyarakat semua harus tahu, sahabat-sahabat di YouTube, di Facebook semuanya harus tahu dan bisa memahami. Kenapa ini kita sampaikan? Karena ilmunya porang terutama terletak dari kualitas bibit, bibit yang mana kita akan gunakan untuk tanam pada musim tahun ini. Ini perlu banget karena banyak kejadian di lapangan di daerah-daerah manapun yang ingin budidaya pemula, sudah modalnya nipis atau mungkin modalnya pinjam bank, yang intinya ingin berkembang dari usaha porang ternyata menemui kegagalan. Nah, kegagalan itu kalau saya simpulkan banyak faktornya, terutama dari segi pembibitan. Kenapa mereka gagalnya tinggi? Ternyata faktor penyebabnya adalah kurang memahami tentang dari pemilihan bibit yang akan ditanam. Terutama kita membahas bibit itu ada beberapa jenis, ada yang dari katak, ada dari bunga yang kecil, ada yang dari umbinya ini, ada yang dari cabutan, ada yang dari macam-macam, banyak. Namun sesuai rekomendasi dari pemerintah atau dari Dinas Pertanian atau dari Kementerian Republik Indonesia, disarankan sahabat semua, warga semua mengambil kualitas bibit yang terbaik adalah dari bibit bubil katak. Itu pun ada kriterianya, ada banyak pilihan-pilihan yang kita dihadapkan di lapangan. Ada penawaran dari penjual, ada penawaran orang-orang keliling, ada yang di Facebook dan di YouTube dan sebagainya. Namun demikian semuanya harus dipahami betul dan jeli. Tidak serta-merta ada tawaran harga rendah akhirnya kita beli. Belum tentu itu kualitas bagus. Atau mungkin ada pertimbangan lain, nanti saya sampaikan di berikutnya, adalah tentang harga. Oh, harga Madiun, harga Saratan terlalu tinggi dibanding daerah lain yang ada tawaran lebih rendah. Ini perlu dipahami. Karena harga ini nanti atau kualitas ini nanti akan menentukan tumbuhnya porang atau tidak. Misalkan kita ambil keputusan, oh saya beli bibit yang harga sekian dari daerah ini nanti ada jaminan tumbuh apa tidak. Ini perlu diketahui, setiap sahabat semua, warga semua ingin beli, tanyakan dulu, ini katak dari mana atau umbi dari mana, asalnya terutama.
Karena ada sistem gini, misalkan yang ini ya contoh ini atau contoh yang ini. Ini bukan asli lokal dari Madiun, yang sebelah ini ya. Ini bukan asli lokal dari Madiun, ini dari luar daerah. Ini yang dari luar pulau, ini dari luar daerah. Daerah Jawa Tengah atau daerah Pati Kudus atau daerah sebelah utara. Beda begini. Dalam proses pengiriman orang atau katak itu tidak harus hari ini langsung kirim, jadi menunggu waktu cukup lama sampai tiba di tingkat petani. Kalau sampai tingkat petani tidak bisa memahami ini porang asalnya dari mana, bibit dari mana, nanti khawatirnya kalau tidak dapat kualitas bagus, akhirnya ya rugi. Oh ini harga sekian, akhirnya dibeli, nggak taunya dari luar daerah yang jauh. Itu. Terus lagi kita bahas lebih detailnya lagi, biar dipahami pemirsa semua, yaitu pemilihan bibit itu ada beberapa kriteria. Ini yang kelas terendah atau yang kelas bibit yang paling banyak ya. Nah biasanya ini 1 kilo isi, kalau isi ada 500, ada 700 per kilo. Ada yang sampai 1 kilo isi 1000, biasanya maksudnya di polybag, yang dijual polybagan, yang ukuran kecil. Ada beda lagi yang ukuran kecil ini yang asli lokal. Kenapa ukuran kecil di lokal itu beda lagi dengan yang ini? Ini kan dari interlokal, dari luar daerah. Dia lebih kecil. Kalau daerah sini yang terlalu kecil, biasanya petani ngambil itu yang ukuran tengah, kedua, ketiga. Yang lainnya itu ditinggal. Yang seperti ini mungkin nggak sengaja atau gimana ya, nggak. Jadi biasanya malah nggak diambil. Yang keambil seperti ini memang di sini paling kecil seperti ini. Ukuran ini standar 1 kilo isi 4-500 paling banyak. Kalau interlokal dari luar itu bisa sampai 1000, lebih kecil lagi. Karena bedanya pengambilan tadi. Yang kedua ada bibit yang ini interlokal, ini dari kawasan Indonesia bagian timur. Terus ini dari Saradan juga, tapi beda kampung. Ini dari sebelah, dari Pasaran, dari Klangon. Yang ini dari daerah kami sendiri, dari tanaman sendiri. Tadi gak jauh beda. Terus ini yang katak yang tengah. Nah, untuk membedakan dari beberapa jenis ini, misalkan teman-teman pesan lewat online atau langsung berhadapan dengan pembeli atau penjual, bagaimana bisa membedakan? Karena ini kalau belum bisa memahami, ini dicampur jadi satu nggak ada bedanya. Walaupun dicampur ini nggak ada bedanya. Apalagi dalam jumlah seperti ini, karungan seperti ini atau yang di belakang ini ya, sulit membedakan dengan jumlah besar. Ini mana yang asli, mana yang tidak. Kalau tidak jeli, makanya carilah pembeli, penjual yang punya yang sudah memahami betul tentang dunia porang, biar bisa dipahami. Terus ciri-cirinya begini, biar teman-teman sahabat semua bisa membedakan. Ini kita bicara dari yang katak dulu. Kalau yang asli lokal punya ciri khas ini bisa ini ciri khas Saradan atau ciri khas Madiun, atau punya bintik-bintik kecil. Ini karena semua daerah itu nggak mesti sama. Misalnya kita bandingkan yang ini atau kita bandingkan lagi yang sama, jadi nggak dari bentuknya sudah nggak sama. Satu cirinya dari bentuknya nggak sama, ada bintil dan tidak. Yang kedua dari kulitnya. Ini kulitnya tebal, kuat, ini kulitnya tipis. Terus lagi dari warna ini agak mengkilap, ini agak kurang cerah. Bila dibalik ini yang biasanya lebih membedakan. Ada serat-seratnya dan tidak. Kalau lebih detail lagi, biasanya kalau di sini yang mayoritas ada apa ya? Nah itu orang desa jenenge geret-gerete. Rengget-rengete. Nah, ciri-ciri yang bentuk-bentuknya napa niku rengget-rengget. Nah, basa Jawane. Itu yang kedua. Yang ketiga yang bisa membedakan lagi ketiga ya. Bintik-bintik kecil, terus warna, terus dibalik pangkal pohonnya ini enggak sama. Itu yang ciri khas yang sering mudah dipahami. Kalau lebih jeli lagi nanti malah lebih agak sulit itu. Terus bedanya lagi, andaikan kita mengambil bibit itu di
bulan 5 ke bawah, bulan 4, bulan 3 itu mengambil kata dari luar, bukan kita menjelekkan tidak, tapi kita mempelajari biar semuanya bisa dipahami. Bedanya lagi di saat bulan 3 ke atas atau waktu dorman itu bedanya akan terlihat pada kualitas. Pada kualitas. Ini agar bisa dipahami ya. Di saat bulan 3, bulan 5 ke bawah, bulan 4, bulan 3 itu apabila kita mengambil kata dari luar daerah, pasti rentan akan muncul jamur, rentan akan banyak yang tidak tumbuh, rentan akan banyak muncul busuk ya terutama. Karena apa? Di saat bulan 3 sampai 4 proses dorman belum selesai, banyak pemain yang akhirnya mencari jalan pintas, kulit diketok dipotong, akhirnya biar katanya besar. Terus lagi belum waktunya melepaskan diri dari pohon, diambil paksa, akhirnya tubuhnya nggak normal seperti ini. Diambil paksa. Lah bedanya lagi kalau kita beli bibit dari luar daerah di bulan 5 ke atas, dibandingkan dari lokal Madiun, apa bedanya? Bedanya adalah ini yang kenyataan yang kita alami saat ini. Ini sama-sama di bulan saat ini pengambilan dari petani. Cuma di bulan tadi, bulan 3 sampai 4 itu yang sangat membedakan sangat jauh, terutama dari kualitas tingkat pertumbuhan. Itu kita sarankan jangan mengambil kata interlokal yang di bulan itu. Tapi kalau sekarang mau ngambil kata yang interlokal atau luar daerah, ini tidak jauh beda. Sama-sama tumbuhnya, sudah sama-sama sudah tua, sudah kering dan sebagainya. Jadi andaikan ini dicampur pun juga nggak bisa terlihat mana yang asli dan yang tidak, atau yang madun dan tidak, hampir sama. Cuma terlihat yang jelas ini yang kalau ditaruh sama. Terus lagi bedanya, ini yang dari Madiun atau dari Saretan ini, misalkan kita ambil contoh ya, dalam waktu 1 bulan, bahkan ini dalam karung nanti sampai bulan 11, dia akan tetap bertahan. Walaupun gak dilepas, walaupun buatan dikerak atau dilar tanjukan, dia akan tetap bertahan. Tapi belum tentu yang dari interlokal dari luar, itu akan mungkin 1 bulan atau berapa minggu sudah akan muncul beberapa jamurnya terutama. Apalagi lebih tantangan lebih berat lagi kalau yang lokal kita taruh dalam karung yang tertutup. Nah, ini jaminan tidak. Kalau di sini karena sudah diuji dari pemerintah, kualitasnya bagus, dia akan lebih bertahan. Cuma yang efeknya atau segi negatifnya, kalau ditaruh dalam karung, ini waktu bulan 10 sudah muncul tunas, ngkep ya, gampang pukul, kena kep ya. Kecuali diler, tenggine juga napora ini lebih bertahan, nanti mendekati musim hujan akan tiba. Kedua, kita akan bicara lagi tentang umbi. Mungkin kalau pemirsa nanti tanya, ya silakan tanya, bisa dijawab teman-teman semuanya. Umbi ini yang sangat beda lagi. Dan saat ini antara peminat umbi dan katak ini lebih besar yang umbi. Mereka ada yang sudah praktek, sudah yakin, ada hitung-hitungan tersendiri. Umbi 1 tahun panen, nanti modalnya cepat kembali. Nah, kalau teman-teman semua mau pilih yang jenis umbi, ini lebih sulit lagi cara memahami atau cara memilihnya antara lokal dan tidak. Ini sebenarnya mudah, karena memahami mudah, tapi pengertian memahami yang sulit. Harus bisa kita memilih kualitas terutama. Contohnya ngeten, ini bibit dari area Indonesia bagian barat, arane Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Bentuknya seperti ini. Walau ini pengambilan kemarin di saat belum begitu dorman, masih ada musim hujan, kualitas belum bagus, masih kadar airnya masih tinggi. Begitu selang berapa hari ini di sini sudah muncul seperti ini, sudah ada jamur, kusut, warnanya bukan kurang bagus dan sebagainya. Ini kalau memang nggak berkembang, nggak bisa menular, sudah berhenti kering, ini ada harapan untuk tumbuh, tapi bukan jaminan ya, ada harapan untuk tumbuh. Tapi yang jenis ini asli lokal,
Ini kalau sudah berwarna seperti ini, kuat, walaupun ditaruh di uncal norita, walaupun di dalam karung dibawa mau ke ponol kemana, dalam waktu berapa hari dalam karung nggak apa-apa. Walaupun ini akan bentuk dengan teman seperti ini, dia akan kuat. Tapi beda lagi nih, mau bentuk sama teman lecet sedikit akan muncul jamur. Karena kadar kandungan air dan kadar kualitas dalam ini nah ngarani patine, jadi dibanding ini sangat jauh. Jadi memilih umbi lebih hati-hati ya, walaupun ada harapan besar. Kalau bisa milih umbi yang sejenis ini, yang asli lokal dari sini, ini 1 tahun jelas panen. Apalagi kalau di Ngerayem Ponorogo sudah lumayan besar. Yang pelajaran yang selanjutnya atau yang berikutnya adalah memahami tentang umbi waktu pasca panen. Ini banyak pengalaman. Kalau lebih jeli lagi teman-teman bisa memahami lebih detail lagi tentang umbi. Nah, 2 ini kebetulan kok beda. Dari sisi ini, saat ini bisa ditebak nanti akan tumbuh daun dan yang tumbuh bunga. Karena mungkin teman-teman belum bisa memahami, yang penting beli umbi terus ditanam, ternyata waktu musim hujan tumbuhnya bukan daun tapi bunga. Doblok ya kalau di daerah sana. Nah ini caranya biar semuanya bisa total tumbuh daun. Begitu waktu musim hujan mendekati atau bulan 10 akhir, bulan 11 awal, yang kualitas bagus ini semuanya akan bertunas, akan muncul tunas semua sebelum ditanam. Nah tunas ini mana yang lebih dulu tumbuh dan panjang, itu bisa ditebak adalah bunga. 1. Yang kedua, bila ada umbi yang sangat terlambat, belum waktu itu yang temannya sudah muncul tunas kok belum, nah ini malah yang justru daun. Itu yang kedua. Yang ketiga, membedakan lagi, kalau waktu bulan 10 nanti sudah ada tunas kecil ya, belum begitu tinggi ya, sudah muncul kecil, itu sudah ditebak walaupun belum bisa dilihat itu bunga atau daun, tapi dari warna. Ini yang merah, ini akan ciri khas tumbuhnya daun. Ini yang pink akan ciri khas tumbuh bunga. Walaupun sekarang masih jauh ya, tapi itu yang menyebabkan bukan karena umur, sama besarnya, sama bentuknya, tapi kenapa satu bunga yang satu daun. Tapi coba gini, ini lebih di dalam faktor panas pengolahan glukomanan. Jadi banyu ini lebih kesan, lebih panas, pati ini lebih pasek, dia lebih rentan jadi bunga. Tapi nek kadar kandungan ini bisa menjaga ketahanan rontok iyup, misalnya iki mau beda manggonane, iki ampar rontok iyup, iki sing rontok panasan. Nah, sambil contoh nih. Nah, ini akan mudah tumbuh daun. Ini ben-benan petani biar mudah mengerti tentang ini. Masa rendang berarti lebih panas, dia akan tumbuh bunga. Tapi kalau naruhnya dalam iyup-iyupan ya, dengan sing rendah anyep, dia akan rentan tumbuh daun. Jadi niku masalahnya di waktu penyimpanan nih. Ya waktu penyimpanan, faktanya waktu penyimpanan. Karena tumbuh bunga bukan karena umur, bukan karena besar kecilnya. Waktu penyimpanan. Ya. Ya lebih yakin lagi sebelum tanam dipastikan. Misalnya nek nanduri bulan ini ya monggo lah. Nek nandur bulan ini masih lemah ya teles ya. Berarti dia bisa menjaga ketahanan umbinya ini untuk tumbuh bunga sangat kecil. Tapi nek saat ini dibiarkan ler-leran atau tenggelam panasan, biarkan dulu sampai mendekati bulan musim tanam. Kita yakinkan satu mau tumbuh atau tidak. Bila mau tumbuh nanti tumbuh daun apa bunga. Nah, ampar yakin ya. Biasanya nek petani di sini waktu musim hujan mau tiba, bulan 10 akhir ya. Kok wis tukul kabeh. Ini dilepas, dipotol itu pangkas ya. Biar apa nutut tumbuh daun. Tapi nek dibiarkan walaupun linjik lah itu kembang apa bunga, wis potol ae. Karena itu biasanya cirinya tumbuh bunga. Mendingan kuncup ini dipotong, dia akan cepat tunas lagi bunga. 2 tahun lebih cepat. Kalau lagi nanti petani terlambat bulan 11 akhir, bulan 12 ini sudah tumbuh, sudah ditanam, tumbuh tinggi, ternyata sebelahnya daunnya sudah lebar, baru ketahui ternyata ada bunga. Kok dipotong itu terlambat. Gosong akhirnya. Nah, busuknya karena tergantung kualitasnya. Kualitasnya kalau bagus dia nggak akan busuk. Nggak akan busuk. Tapi akan tumbuh tahun depan.
bisa tumbuh tapi terlambat. Andai kan motongnya terlambat, dia akan tumbuh tapi terlambat. Itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin ada season lagi yang perlu kita bahas. Kira ini teman-teman semua, rekan-rekan semua, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tanya pada teman-teman ini. Nanti akan kita jawab dan kita sampaikan pada teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spinning double walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get difficult to stand, but hold your balance. I just say whatever, 'cause there is no way you're